Baik, baik, minasan. Selamat malam semuanya. Maaf banget, malam ini saya geser waktu untuk ngajar di angkatan kalian ya. Tapi kalau di angkatan lain sama sensei yang lain tetap jam 8. Kalau saya di angkatan ini kan saya yang menggang, saya geser di setengah 9 karena tadi saya ikut meeting di perusahaan. Jadi perusahaan saya itu sekali sebulan meeting setiap tanggal 11 sampai tanggal 14. Ketika sudah menerima gaji, maka diadakan meeting. Baik, langsung aja. Kalau kemarin kita sudah belajar bab 4, 5, 6. Sekarang kita belajar bab 7. Nah, bab 7 ini ada 5 rumus. Malam ini kita belajar 3 bab dan rumusnya nggak terlalu berat kok. Yang pertama, untuk pola kalimat bab 7. Yang kita pelajarin pertama yaitu tolong dibisukan apanya? Mic-nya. Yang pertama yaitu kata benda. Nah, kata benda ini saya buat spesifikasinya yaitu alat dan sarana. Diikutin oleh partikel D dan diakhiri dengan kata kerja mas. Nah, di sini partikel D yaitu sarana, alat, atau cara. Ya, di bab 1 pernah saya baca bahas tentang partikel D, fungsinya masing-masing ya, apa fungsinya sudah saya bahas di bab 1. Jadi sebelum masuk bab 1 tolong diulang lagi nanti pelajarannya. Nah, contoh menulis surat menggunakan pensil. Berarti enpitsude tegami o kakimas. Oke. Menulis surat menggunakan pensil. Enpitsude tegami o kakimas. Berarti menggunakan partikel D. Makan dengan menggunakan sendok. Makan nasi dengan menggunakan sendok contohnya. Berarti sendok di sini sebagai alat ya. Supung de gohang o tabemas contohnya. Baik, oke. Yang kedua. Nah, yang mau rekam juga silakan ya. Kalian rekam silakan. Boleh. Yang kedua, kata benda diikutin oleh partikel wa. Setelah itu diikutin oleh kalimat nani-nani, baru diikutin oleh go, dan diikutin oleh partikel D, baru terakhir adalah pertanyaan. Nah, ini digunakan untuk menanyakan arti kata atau kalimat dalam bahasa Jepang. Saya berikan contoh misalnya. Kecuali ego ya, ego memang sudah dia sepaket. Udah sepaket dia eh, ada ada go-nya. Apa bahasa Inggris dari arigato? Berarti kata bendanya arigato, baru diikutin oleh partikel wa. Arigato wa eigo de nan desu ka? Contohnya lagi, apa bahasa Amerikanya dari arigato contohnya? Berarti arigato wa Amerika go de nan desu ka? Jadi yang titik-titik ini terserah kalian mau ngisi apa. Mau bahasa Malaysia berarti Malaysia gode nan desu ka? Kata bendanya terserah. Banyak kata benda ya. Nah, jawabannya adalah thank you. Thank you des kalau misalnya ditanya. Oke. Baik, lanjut yang ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini teman-teman ini sering keluar di ujian dan sering ditanya sama orang Jepang. Contoh, ya. Ap, kata benda pertama. Nah, kata benda pertama ini adalah orang, wajib orang. Diikutin oleh
partikel wa. Setelah itu diikutin oleh kata benda kedua. Baru dibubuhkan partikel ini atau diikutin oleh partikel ini. Setelah itu kata benda ketiga. Kata benda ketiga terserah mau apapun barang boleh. Baru diikutin oleh partikel O dan diakhiri dengan agemas. Jadi di sini ada tiga kata benda sekaligus. Agemas ini artinya yaitu memberikan. Memberikan barang ke orang lain dengan dibubuhkan partikel ni. Agemas memberikan. Saya berikan contoh. Saya memberikan saudara Kimura bunga. Jadi di sini ada tiga kata benda. Kata benda pertama saya. Kata benda kedua saudara Kimura. Kata benda ketiga yaitu bunga. Baru saya pakailah rumus memberikan. Agemas ya. Watashi wa Kimura san ni hana o agemas. Oke. Nah, kalau misalnya kemarin kamu memberikan sesuatu kepada seseorang, maka di depan ini pakai agemasta karena sudah berlalu, ya. Baik. Kalau kamu bertanya, silakan buat di obrolan. Saya akan jawab setelah saya menjelaskan dua pola kalimat lagi. Nah, untuk nomor 4 sama kayak nomor satu nomor 3 tadi. Bedanya adalah yang nomor 3 tadi agemas. Sedangkan yang nomor 4 adalah moraimas. Nah, moraimas artinya apa? Menerima. Ketika kita memberikan kepada seseorang, maka seseorang tersebut akan membalas kepada kita dengan memberikan kita barang. Jadi kita menerima barang dari orang lain. Yaitu misalnya, saudara Masra mendapatkan atau menerima, boleh ya, bunga dari saudara Mori. Mendapatkan atau menerima sama artinya. Berarti, Masura sawa Mori sang ni hana o moraimashita. Saudara mesra mendapatkan bunga dari saudara Mori. Mesra sangwa, Mori sang ni, hana o moraimashita. Sensei, di sini moraimas. Tapi kenapa di bawah ada moraimashita, Sensei? Ada kata kerja lampau. Take. Kenapa? Karena sudah didapatkannya, sudah diterimanya, berarti sudah lampau aktivitasnya. Makanya pakai partikel, bukan partikel ya maaf, maka menggunakan take. Perubahan take yaitu kegiatan sudah berlalu. Nah, yang terakhir nomor 5. Mau diikutin kata kerja masta. Mau ini artinya sudah, tapi digunakan dengan kombinasi kata kerja. Sedangkan masta artinya kegiatan yang telah diselesaikan. Masta. Sudah dalam kosakata bab 1 sampai bab 50 tidak ada ya. Arti di bahasa Jepang sudah. Dia masuk ke pola kalimat yang artinya adalah mau. Contoh, misalnya saya memberikan bertanya, apakah barang sudah dikirim? Apakah barang sudah dikirim? Mau nimotsu o okurimashita. Mau nimotsu o okurimashita ka? Apakah barang sudah dikirim? Kalau sudah dikirim berarti hai, mau nimotsu o okurimasu desu atau okurimashita desu. Bisa. Nah, itulah dia
Pola kalimat bab 7. Saya berikan waktu 2 menit. Kalau ada mau bertanya silakan. Silakan teman-teman. Ada yang bertanya silakan. Silakan ada yang mau bertanya silakan. Saya baca obrolan. Tidak diizinkan anggota grup merekam karena kedapatan rekaman pembelajaran sensei Misra dijual ke orang lain. Oh, ini tim ya teman-teman. Saya juga tidak tahu ya. Ini tim. Tidak diizinkan anggota grup merekam karena kedapatan rekaman pembelajaran sensei mesra dijual ke orang lain. Iya ya, banyak loh yang memanfaatkan ini ya. Tapi ya, nggak tahu lah. Saya nggak satu tim, banyak tim ya teman-teman. Banyak di luar sana yang apa namanya, yang menyalahgunakan pelajaran ini sih sebenarnya. Kita minta gratis kepada peserta diajarkan sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi banyak anggota grup yang di luar sana menjualnya dengan seenaknya. Tapi ya nggak tahu lah. Kalau aku sih nggak apa-apa sih ya, terserah. Tapi kalau tim ada beberapa tim tidak setuju. Sensei gimana caranya ngambil rekaman dari Google Drive? Tolong pelajarin sendiri, buka di YouTube. Banyak caranya. Kalau dekat mungkin saya akan ini. Gampang kok, tinggal klik apanya Google Drive-nya. Di situ ada tanda garis ke bawah, garis panah ke bawah, tinggal diklik. Tapi apa namanya? Pastikan memori kalian cukup. Kalau nggak cukup nggak bisa, tinggal hanya ditonton saja. Kalau di-download bisa, yang penting cukup memorinya ya. Baik, ada yang mau bertanya silakan teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Saya yakin kalian sudah paham ya ini. Karena pola kalimat kalian yang tidak apa namanya pola apa kosakata kalian yang kurang, yang masih kurang ya makanya. Makanya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bab 8. Bab 8 ada 8 rumus, tapi gampang-gampang, tidak seberat yang kalian pikirkan. Pola kalimat bab 8. Yang pertama, saya bakal obrolan dulu. Oh, lanjut Sensei, oke. Kata benda diikutin oleh partikel wa dan diikutin oleh kata sifat berakhiran i dan diakhiri oleh des. Ini khusus untuk kata sifat berakhiran i. Ya, contoh, buku mahal. Berarti hongwa takai des. Ya, nanti akan saya baca obrolan. Untuk berakhiran iya, apalagi buku mahal, hongwa takai des. Apalagi tas mahal, kabangwa takai des. Dan lain-lain ya. Yang kedua, khusus untuk kata sifat berakhiran na. Contoh,
Kamu ganteng. Ganteng ini bahasa Jepangnya hansamuna. Berarti ano kata wa hansamuna des. Jadi inilah dia contoh pola kalimat bab 8 untuk kata sifat berakhiran i dan kata sifat berakhiran na. Tolong dibuka filenya, udah saya share di grup ya. Udah dipilah-pilah lagi tuh. Kata satuan ada, kata sifat i ada, dan lain-lain. Lanjut. Untuk, sebentar ya. Untuk nomor 3. Kalau kita bertanya, kalau kita menyangkal sesuatu, contohnya, kata benda khusus untuk kata sifat akhiran na. Nanya dihilangkan, ditambahkan, atau diikutin oleh ja arimaseng atau dewa arimaseng. Keterangan ja arimaseng ini atau dewa arimaseng ini artinya tidak. Artinya tidak ya. Contoh, kamu tidak ganteng. Ano katawa hansamu. Kan dari hansamuna. Nanya dihapus, tambahkan ja arimaseng. Atau dewa arimaseng. Berarti hansamu, dewa arimaseng. Selanjutnya, di sana tidak sunyi. Asoko wa shijuka. Shijuka, nah kalau dia akhiran nanya, tapi nanya dihapus, jadi shijukana, nanya dihapus, ditambahkan ja arimasen. Asoko wa shijuka ja arimasen. Oke, nanti akan saya baca ini ya. Nanti akan saya baca obrolan. Yang keempat, kata benda diikutin oleh partikel wa, terus diikutin oleh kata sifat berakhiran i, di mana i-nya dihilangkan, ditambahkan kunaides. Ya, keterangan kunaides ini artinya juga tidak, tapi ini khusus untuk kata sifat berakhiran i. Kunaides artinya tidak. Buku ini tidak menarik. Berarti kono hon wa omoshiro kunai desu. Ya, saya baca dulu obrolan. Aku jualan e-book Irodori, tapi apa ini? Aku book di Shopee Sensei, beli terus jual lagi, tapi nggak pernah jual data-data dari Sensei, melanggar kode etik. Oke. Kalau menyambung kalimat yang panjang gimana Sensei? Kalau menyambung kalimat yang panjang tergantung situasi Anda. Contohnya misalnya, kemarin saya dan Masra udah mm, membeli buku yang mahal. Berarti kita pakai contohnya ini. Nah, tadi. Ini ya, Kak, buku mahal ya. Ini kan pendek ini Sensei. Gimana kalau misalnya kita buat panjang kalimat? Boleh, terserah tinggal kamu pakai kalimat apa. Satu kalimat itu bisa 10 pola kalimat dimasukkan. Makanya wajib harus hafal rumus pola kalimatnya. Kino, watashi to masra-san wa udah hong membeli. Hong wa hong o kaimasta. Telah membeli buku. Demo. Tapi bukunya mahal. Tapi buku mahal. Demo hong wa takai des. Karena sudah berlalu. Karena dia pakai kino.
taka diubah ke dalam bentuk lampau. Jadi, jadi apa? Jadi taka nakata des. I dihapus, ditambahkan nakata. Udah saya jelaskan di bab sebelumnya, ya. Kalau berlalu untuk kata sifat i dan untuk kata sifat na. Oke, itu dia. Nah, baik. Sembari saya menunggu pertanyaan yang lain, masuk nomor kelimanya. Nah, nomor 5 ada untuk menyambungkan kalimat dalam bahasa Jepang, yaitu kalimat baru diikuti oleh partikel ga dan diikuti oleh kalimat selanjutnya. Contoh, keterangannya dulu, ga ini berfungsi untuk menyambungkan kalimat. Misalnya, makanan Jepang enak tapi mahal. Berarti Nihon no tabemono wa oishi desu, ya, oishi desu. Kan kalau des ini sebenarnya udah berakhir, tapi kita masih menyambungkan kalimat yang lain, maka tambahkan di tengahnya ga. Oishi desu ga takai desu. Jadi ini kalau misalnya kita bercerita, ternyata masih ada lanjutannya dong, ternyata. Maka pakai partikel ga, ya. Nomor 6, totemo atau amat. Terus diikuti oleh kata sifat akhiran na atau akhiran i, baru diikuti oleh kata des. Keterangan. Totemo artinya sangat. Amari artinya tidak begitu. Totemo atau amari ini diletakkan di depan kata sifat di berakhiran na atau kata sifat yang berakhiran i. Saya berikan contoh, misalnya, buku sangat mahal. Berarti ada kata-kata bendanya, ya, hong, wa, totemo ini takai des. Takai ini kan kata sifat i. Jadi sebelum kata sifat i harus di belakangnya ditaruh takai tadi. Totemo tadi sangat. Buku sangat mahal. Hong wa totemo takai des. Terus lanjut. Buku tidak begitu mahal. Berarti hong wa amari takakunai desu. Dia kalau tidak begitu mahal, takakunai desu. Itulah dia untuk totemo dan amari. Ini sih sering dipakai pas saat kehidupan sehari-hari. Tidak selalu dipakai. Di ujian juga masuk, tapi jarang sih masuk di ujian, ya. Nah, sebelum saya buka sesi bertanya, saya lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2 ini sama-sama artinya, tapi ada beberapa sedikit perbedaan pemakaian. Nomor 7. Kata benda diikutin oleh partikel wa, terus diikutin oleh do desu ka. Keterangan do desu ka ini artinya bagaimana. Nah, ini menanyakan pendapat mengenai hal yang terjadi. Saya berikan contoh. Contohnya misalnya, buku yang bagaimana. Berarti, Hongwa do desu ka? Tas yang bagaimana? Kabang wa do desu ka? Perusahaan yang bagaimana? Kalau kalian tanya sama teman kalian tentang perusahaan. Kaisha wa do desu ka? Mau bagus nggak perusahaannya apa tidak? Contohnya, ya. Jadi pakai ini. Nah, yang kedelapan, kata benda pertama diikutin oleh
partikel wa, terus diikutin oleh pertanyaan dona. Setelah itu diikutin oleh kata benda kedua yang diakhiri dengan des. Dona artinya juga yang bagaimana, sama dengan yang do deska. Tapi bedanya, dona ini menanyakan keadaan atau sifat orang. Lebih ke keadaan atau sifat orang dipakai ya. Tapi kalau di Jepang dia lebih ke sifat orang. Mas Rasawang, Mas Rasang wa dona hito desu ka? Bagaimana sih sifat si Masra itu contohnya? Contohnya lagi, Indonesia kota yang bagaimana? Jadi saya menanyakan keadaan Indonesia ini. Indonesia itu yang bagaimana sih? Berarti Indonesia wa. Indonesia ini adalah kata benda pertama. Diikutin partikel wa. Ini dia. Dona. Dona. Baru diikutin oleh kata benda kedua. Kata benda kedua adalah maci. Maci desu ka? Kota ya. Indonesia wa dona maci desu ka? Jadi itulah dia teman-teman. Baik, kalau ada yang bertanya silakan. Saya berikan waktu 2 menit baca-baca. Kalau paham, paham Sensei. Kalau tidak paham, jangan pula bilang. Sensei, tolong, tolong jelasin dari awal lagi. Saya keluarkan langsung, ya. Kalau dijelaskan dari awal lagi, oh enggak ya lagi. Silakan bertanya teman-teman. Saya berikan waktu 2 menit. Silakan dilihat-lihat. Silakan. Ada yang mau bertanya. Jangan malu-malu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau memang tidak ada. Tidak ada. Bentar ya. Izin minum air bentar, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan bab 9. Semangat, semangat untuk kalian, tinggal dikit lagi nih. Nomor 9 ini cuma 5 rumus saja, tapi itu nggak banyak-banyak ya. Paling 10-15 menit lagi. Pola kalimat bab 9. Yang pertama yaitu ada kata benda, terus diikutin oleh partikel ga, baru diakhirin oleh imas. Imas. Yang kedua, kata benda diikutin oleh partikel ga dan diakhirin oleh aris. Keterangan. Kedua ini artinya sama, yaitu ada. Cuma bedanya yaitu imas artinya ada atau punya untuk benda hidup. Ya, jadi jangan salah, jangan diputar-putar balik ke nanti teman-teman ya.
Arimas artinya ada untuk benda mati. Nah, jangan pula ada Masra Sensei. Kalian pakai Masra Sensei wa arimas ka. Kalian buat kalian buat pula arimas. Arimas kan sudah untuk benda mati. Berarti kalau kalian pakai arimas berarti saya sudah meninggal dong. Jadi jangan jangan ini ya, jangan disalahgunakan. Imas untuk benda hidup dan arimas untuk benda mati. Saya berikan contoh. Masra punya pacar. Berarti ini kan benda hidup ya, punya pacar. Masra sama koibito ga imas. Nah, bagaimana kalau untuk kata bendanya, Sensei? Saya ada uang. Watashi wa okane ga arimasu. Jadi, arimas untuk kata benda dan imas untuk kata benda hidup. Oke, memahaminya gampang, Sensei. Yang susah itu menghafalnya. Iya, benar. Makanya dipaksakan otak untuk menghafal ya. Baik, oke. Ini nomor ketiga. Aduh, Sensei banyak banget. Nah, pasti kalian kayak gitu dalam hati kalian. Tapi teman-teman, ini sering dipakai ketika bekerja di Jepang. Dan di ujian juga ada ya. Ketika kata benda ketemu dengan kata-kata yang beberapa ini di bawah, maka dia selalu memakai partikel ga. Ingat itu, partikel ga. Yang mana aja itu sensei? Suki des artinya suka. Kirai des artinya benci atau tidak suka. Joju des artinya pandai. Heta des artinya bodoh. Yoku des artinya baik. Daitai artinya kadang-kadang. Takusang artinya banyak. Sukoshi artinya sedikit. Amari artinya tidak begitu. Jengyeng artinya sama sekali tidak. Ya, saya berikan contoh misalnya. Saya pakai saya pakai contoh tentang pandai. Berarti saya pandai bahasa Jepang. Saya ini kan termasuk kata benda ya. Watashi wa kata benda. Nihongo ga jouju desu. Saya suka uang. Saya ambil contoh yang pertama. Watashi wa okane ga suki desu. Intinya sebelum kata-kata ini harus di belakangnya diletakkan partikel ga. Baru terserah mau panjang di sini terserah ya. Nomor tiga. Jadi gampang sekali. Jadi kemana tuh Sensei? Ya udah tinggal inilah yang kalian hafal. Keterangan ini semua ada. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada 10. Makin banyak hafalan Sensei. Iya memang kayak gitu. Makanya di LPK teman-teman banyak mereka minta duit untuk uang sekolah. Karena kenapa? Mengajarkan seperti ini buat pusing tujuh keliling tahu. Kenapa saya dan tim kadang memberikan waktu luang untuk mengajarkan kalian gratis? Karena ya itu tadi, Jepang itu sepi banget loh gitu. Kalau nggak ada kegiatan, bisa stres kita. Apalagi kalau kita yang tidak suka kesepian, bisa stres. Makanya kan banyak tuh yang pulang, aduh udahlah nggak enak di Jepang, stres banget. Di Indonesia gaji kecil, tapi bisa nongkrong, nongkrong di taman, nongkrong sebarang tetangga. Di Jepang nggak bisa. Jadi kayak mana caranya untuk menghilangkan kestresan itu? Kalau saya, ya dengan cara inilah mengajar gratis. Kalau saya di Indonesia, saya dulu dosen, satu les 45 menit, saya dibayar 150.000. Nah, di sini saya mengajar dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, gak ada dibayar sebesar pun. Kenapa? Ya udah, yang penting kalian mau belajar. Dan ilmu saya tersampaikan itu sih.
Karena kalau saya pendam sendiri ilmu, kadang kalau nggak kita pakai hilang sendirinya nanti, bisa hilang. Tapi dengan setiap hari kita ngomong-ngomong-ngomong, maka ya udah bisa teringat sampai kapan. Itu ya. Baik, nomor 4. Dua lagi. Ada titik-titik. Titik-titik ini artinya kalimat. Kalimat baru diikutin kara. Setelah itu dilanjutkan titik-titik lagi. Kalau sebelumnya ada rumus, kara artinya dari. Baru diikutin made, artinya sampai. Kalau di sini berarti kara ini kan sendiri artinya dari dong. Nah, harus kalian pahami dan ini kuncinya ya. Kalau kara, kalau orang ngomong, Mas Rasang no uchi kara nihong made nanjikang kakarimasu ka? Dari rumah Masra sampai ke sampai ke Jepang berapa jam butuh waktu? Berarti oh ada kara dan ada made. Berarti rumus kara made lah yang kalian pakai ya. Jangan pakai artinya itu dari dan sampai. Kalau hanya kara doang tidak ada madenya, maka arti dari kara ini yaitu karena. Karena yaitu alasan dari kalimat yang menyatakan di belakang kalimat. Makanya harus dilihat ya. Harus betul-betul diperhatikan. Contoh, karena tidak ada waktu, tidak membaca bahasa Jepang. Jika enggak, ari maskara. Alasan-alasan banyak-banyak kali alasan kan. Nihongo o yomimasen. Karena tidak ada waktu, sensei, saya tidak membaca bahasa Jepang. Alasannya, yang terakhir, doste. Ini bertanya. Bertanya. Saya mau bertanya, ini jawabannya sebenarnya ya. Ada doste, ada kara. Ada pertanyaan, ada alasan. Karena kenapa? Doste artinya mengapa. Ini digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya, contoh. Mengapa pagi hari tidak membaca bahasa Jepang? Doste asa ni nihongo o yomimasen ka? Baru kalian jawab, inilah alasannya. Karena, ah, karena tidak ada waktu, Sensei. Tidak membaca bahasa Jepang. Berarti, jika enggak ari maskara, Sensei, ah, nihongo o yomimasen. Nah, itu alasan-alasan itu ya. Nah, jadi kayak gitu dia. Doste dan kara. Oke, saya baca obrolan. Memahaminya. Oke, jeng jeng itu bacanya tadi gimana sensei? Iya, jeng jeng J. Ini J N J N. Jeng jeng. Di Jepang cocok buat orang introvert deh kayaknya sensei. Iya, bagi orang yang tidak suka keramaian cocok di Jepang teman-teman. Makanya kan orang Jepang banyak psikopat ya. Bisa membunuh diam-diam di kamar tidak ada yang tahu. Baru ditahu setelah membusuk dan bau. Ya, pandai itu dibaca Joju atau Juju. Jo, Joju. Mana tadi? Bukan Juju ya. Joju. Mana tadi itu? Ju. Joju desu. Bukan Ju, ini kan Yo ya. Ini Yo, bukan Yo, bukan Juju. Ini kan Yo. Kalau Yu, kalau Yu, ini dia Yu. Ini dia. Ini dia. Nah, ini baru Yu. Ju. Jam saya lupa. Jadi bukan Ju ya. Jo. Saya lupa. Tadi udah ngebahas ini belum ya? Oke, Sensei kenapa pakai partikel nih? Contoh nomor 2. Oke, nomor tadi. Nomor 2, nomor berapa itu? Nomor 2. Yang mana tadi deh? Ini ya. Doste asa ni nihongo o yomimasen ka? Asa ni ini
menunjukkan waktu. Asa itu kan pagi, berarti waktu di pagi hari. Pagi itu sudah termasuk dari jam berapa? Bisa dari jam pagi, jam 1 sampai jam 10. Atau jam 1 sampai jam 8, itu kan pagi, yaitu waktu. Makanya pakai I. Sakit dah. Oke, kalau ada mau bertanya lagi, silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Yang mau makan, silakan makan. Kalau tidak ada. Karena saya juga belum makan. Oke, Minasang, ada yang bertanya atau udah paham? Iya, paham, Sensei, tapi malas menghafal. Ya, udah sama juga bohong. Maaf, Sensei mau tanya, karena tidak ada waktu jika nggak arimaseng. Oke, mungkin salah ketik tadi saya tuh yang mana tadi ya. Saya, baik. Oh, karena ada tidak ya, berarti arimaseng, arimaseng, kurang seng ya. Oke, berarti dia apa? Apa namanya? No ya, arimaseng. Arimaseng kara. Hai, saya ini pendiri saya simpan. Oke. Karena tidak ada waktu. Jika enggak arimaseng kara, nihongo o yomimasen. Oke, sampai iya. Thank you untuk lantir sang ya. Sensei, kalau kerja di Jepang harus sewa tempat tinggal sendiri ya, Sensei. Harus sewa tempat tinggal, tapi bukan sendiri yang cari tempat tinggal. Dicarikan sama perusahaan. Dicarikan sama perusahaan. Oke, ada yang mau bertanya, Sensei berapa gaji Sensei? Iya ya, besok saya spill gajiku ya. Aku udah keluar gajiku sih. Potongan hampir 11 juta. Enggak, potongan saya, karena saya membayar pajak bulan 4 dan bulan 5, kan kurang ajar juga Jepang ini. Padahal bulan 4 saya nggak kerja. Saya kan ambil cuti. Tapi tetap saya bayar pajak. Kan kurang ajar ya kan? Saya bayar pajak sekitar 11.300.000. Nah, jadi sisa gaji saya bersih tinggal 125.000 dikali 113 yen. Jadi sisa gaji saya tinggal 14 juta lagi bersih. Tapi itu masih worth it, teman-teman. Masih worth it banget ya. Kenapa? Puji Tuhan, walaupun banyak potongan saya, karena 2 bulan saya harus wajib bayar pajak, tapi 14 juta bersih masih bisa. Kalau saya tidak bayar pajak, ya gaji saya bulan ini sebenarnya bersih. Kalau saya tidak bayar pajak, sekitar hampir 20 juta. 20 juta bersih loh ya. Oke. Sensei, maaf kalau mau lulus ujian JFT dan SSW itu harus menguasai semua partikelnya, rumus-rumusnya, dan hafal 250 kanji. Iya, wajib sih deh, wajib. Wajib itu, karena itu akan keluar semua di ujian. Dan ingat ya, oh iya ya, kalian anak. Semua yang sudah disertin di apa di ini di Kuruk itu semua keluar itu di ujian. Semua keluar. Jadi tolong dihafal. Semua keluar di ujian. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, besok akan saya spill gaji saya. Tapi tolong ya, ada yang bilang saya pamer, busuk giginya tinggal 2. Saya tidak pamer, saya hanya memberikan motivasi untuk kalian doang. Ngapain pula pamer ya kan? Hmm. Ya kayak gitulah. Jadi, aduh sensei, jadi menguntungkan nggak sensei? Menguntungkan sekali. Contohnya, ini gaji saya bersih bulan ini 14 juta ya. Bulan depan kemungkinan karena saya banyak lembur, kemungkinan bulan depan tembus gaji saya 20 juta bersih. Taruhlah pakailah saya pakailah untuk uang makan saya bulan ini 2 juta.
Berarti tinggal 12. Bulan depan saya pakai 2 juta juga untuk uang makan saya. Berarti tinggal 18. 18 ditambah 12, berarti gaji saya dalam 2 bulan 30 juta bersih. 30 juta kalau mau bangun rumah bisa beli 300 lebih sak semen. Udah bisa bangun rumah kan? Bangun rumah yang 90 meter. Nah, itu kali-kali teman-teman. Kenapa saya bilang kayak gini sama kalian? Biar kalian rajin belajar. 2 bulan gaji udah bisa beli semen untuk bisa bangun rumah. Habis itu gaji bergaji selanjutnya. Belilah besi. Besi, saya dulu waktu bangun rumah di rumah orang tua itu besi aja 25 juta udah cukup untuk 2 lantai. Udah ikut apa itu ya, udah ikut ngecor itu ya. Setelah itu gaji 2 bulan lagi. Ini hanya motivasi saya saja, sering-sering saya kasihkan ke kalian. Gaji 2 bulan lagi sekitar 35 juta. Siapkan semua bahan, batu, kereta, dan lain-lain. Udah, itu aja yang paling penting kalau bangun rumah. Setelah itu, ya udah baru sekaligus bangunkan. Nah, kenapa saya bilang ini ke kalian? Saya juga tidak tahu di grup ini apakah ada yang kerja di Jepang. Kalau ada yang kalian yang kerja di Jepang, tolong bagus-bagus kalian memanajemen keuangan. Ketika pulang ke Indonesia, teman-teman, yakin sama saya. Kalau kamu cuma tamatan SMA, di Indonesia kamu tidak pernah. Ya, Sensei, mulut Sensei Mas Ray ini sakit kali kalau ngomong. Nggak apa-apa. Kalian bilang saya kayak gitu silakan. Tapi ini untuk kalian. Kalau saya pulang ke Indonesia, saya masih laku loh ya. Saya masih bisa jadi dosen, saya masih bisa jadi motivator, karena saya kan dulu kan jurusan S2 saya konseling. Saya masih bisa kerja di rumah sakit jadi direktur masih bisa karena saya sudah S2. Nah, kalian yang hanya tamatan SMA, kerja di Jepang, kalau kalian tidak memanajemen keuangan betul-betul, pulang ke kampung tidak bisa buka usaha, ya udah, sia-sia kerja di Jepang ya. Oke, sewa tempat tinggal berapa Sensei? Tergantung. Ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta. Tergantung. Kalau saya mah eh, gratis, nggak bayar. Tapi nggak bayar Sensei. Jadi di kemana uang itu saya pakai untuk apa salon kecantikan. Ya itulah saya sulam alis aku kan. Saya sulam alis. Saya sulam Elina. Nah, kayak gitu dia ya. Nah, oke. Mana tadi? Sensei kalau kelas privat tuh belajar N5 juga. Iya deh, N5 dan N4 privat. Dan rata-rata yang lulus privat sih sebenarnya. Aku tuh tidak tahu kenapa. Padahal sama-samanya ini. Kalau ada yang mau ikut privat untuk bulan ini boleh. Sisa kuota 3 orang lagi. Mulai belajar di akhir bulan ya. Siap Sensei Sarigato. Oke. Sewa tempat tinggal udah tadi ya. Kalau mau ambil 2 SSW harus ekstra banget nih belajarnya benar. Memangnya bisa ambil 2 SSW ya? Bisa, bisa pun 10. SSW pertanian, SSW bahasa perawat, SSW restoran boleh. Silakan. Boleh, boleh diambil SSW bermacam-macam boleh. Sensei, apakah gajinya langsung sebesar itu, Sensei? Gaji saya bulan pertama dan bulan kedua cuma 13 bersih. Nah, selanjutnya saya minta lembur. Di Jepang itu kalau kita minta lembur dikasih teman-teman. Apalagi TG. Kalau magang nggak dikasih karena dia ada rurunya kalau magang ada aturannya nggak boleh. Motivasi ya Sensei biar semangat belajar Nihongo-nya benar. Untuk privat tiap bulan dibuka nggak Sensei? Untuk bulan ini dibuka sampai akhir bulan sih. Untuk bulan ini. Kenapa? Karena banyak yang dari nol, dari pemula. Karena kebanyakan senior udah lulus, tinggal berapa lagi yang belum lulus. Makanya kita buka sampai akhir bulan. Kenapa akhir bulan baru kita mulai belajarnya Sensei? Tapi kalau kuota sudah penuh, 3 orang lagi kuotanya kurang, kita nggak menerima lagi. Kenapa? Karena kita fokus hanya 10 orang saja setiap satu grup untuk privat. Kalau banyak yang lulus dalam 1 bulan itu, maka bulan berikutnya akan dibuka privat. Tapi kalau banyak yang belum lulus, yang lulus misalnya 1 sampai 2,
maka belum bisa kita buka privat. Kita tunggu dulu yang lulus itu baru kita buka lagi untuk yang baru. Ya, saya kerja di Jepang, Sensei. Itu kurang bahasa Jepang nggak enak ya, Sensei. Boleh minta file lagi, Sensei. Oh, Riswanto sang file apa? Udah dikirim di grup semua. Masuklah kamu kelas N3 apa Riswanto. Walaupun kamu tidak mau ikut ujian, setidaknya kalau sudah masuk level N3, kamu bisa memahami pola kalimat. Pola kalimat N3 pakai kosakata N4, N5 tidak masalah. Ya. Terus habis itu baru kurang bahasa, naikkan lagi level bahasanya. Setelah itu baru minta lembur kepada Sacho sama. Sacho sama, sumimasen. Watashi wa kite kudasai. Uh, Janggyo ga arimasu ka? Apakah ada lembur? Saya pengen lembur, Sacho bilang kayak gitu. Kajoko no tame ni chokin shitai desu. Nah, demi keluarga saya ingin menabung. Kenapa kamu menabung? Contohnya, dosta no anata wa okane ga chokin shitai desu ka? Kenapa kamu menabung? Iya, saya pengen bangun rumah sensei di Indonesia. Indonesia nih, uchi o tatetai sensei. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah level bahasa N3 minimal, walaupun kamu tidak ikut ujian, ini untuk semua yang lain juga. Sensei nanti susah kali N3-nya. Saya bilang sekali lagi. Walaupun kalian tidak mengikuti ujian JLPT N3, tetapi kalian bisa pakai untuk Kaiwa. Terus yang kedua, ketika sudah pulang di Indonesia, kalau Kaiwa kalian setara dengan N3, banyak itu perusahaan di Indonesia yang punya Jepang. Kalian bisa kerja di sana. Dan gaji di Indonesia itu 8 juta buat teman-teman. Ada 4 orang kawan aku yang pulang dan mereka tidak balik ke Jepang lagi. Mereka kerja di UNICEF. Di Batam ada 2 orang dan di Jakarta 2 orang. Kenapa? Mereka hanya N4, tapi kaiwa mereka setara dengan N3. Mereka belajar melalui tim saya. Nah, Sensei mahal N3, Sensei. Iya, memang kalau di luar mahal N3 loh. 1.500.000, 2 juta. Jadi sama Sensei berapa per bulan? Per bulan gratis, nggak bayar, sampai selesai, sampai pembahasan soal. Tapi sama kayak macam ini, sebelum masuk grup ada aturannya. Kenapa? Biar kalian disiplin. Per bulan tidak bayar. Ya, itu untuk kalian yang mau belajar. Dan doakan kami juga, saya sendiri lagi belajar N2. Kalau saya sudah paham pola kalimat N2 dan kosakatanya semua, maka saya akan menganjurkan tim untuk buka kelas N2 lagi. Karena di luar sana kursus bahasa Jepang mahal banget teman-teman karena mereka mau mengambil bisnis tentang belajar bahasa Jepang dan itu sah-sah aja dan wajar-wajar saja namanya juga kan mengajar kan capek. Mana ada orang mau nggak bayar per bulannya, nggak ada itu. Ya kayak gitu ya untuk Riswanto Sang. Pengen ikut privat tapi jam bentol sama kerja sensei jadi ikut angkatan. Oke. Pengen ikut privat tapi khusus untuk Kaigo ya Sensei. Aku mau ambil PM restoran. Iya, untuk SSW-nya Desri. Tapi kalau GFT-nya kan umum ya. Tapi kalau PM atau restoran kalau mau materinya ada sih. Cuma kita nggak mengajari. Kalau privatnya biaya berapa Sensei? Eh Privat tidak begitu mahal sih Dede. Cuma ada aturannya. Coba cek aja nanti saya baca ininya. Dan untuk yang privat ada dana talangnya kalau misalnya berangkat dari kita. Ya, oke. Sampai di situ aja pembahasan malam ini, Minasang. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Tolong dibaca-baca lagi file-file semua yang udah dikirim, kosakata dan lain-lain. Yang sudah di Jepang, yang sudah di Jepang. Saya tidak tahu, kalau kalian masih magang, bolehlah kalian mengikuti Zoom ini. Tapi kalau kalian sudah JFT, kayak udah N4 dan kalian posisi kalian JFT, boleh keluar dari Zoom ini, masuk ke kelas N3. Naikkan apanya? Naikkan pola kalimat. Untuk N3, kalau kalian udah menguasai N3, enak kali untuk ngomong misalnya. N3 itu banyak pola kalimatnya. Ada, misalnya kan ada kekhawatiran, ada kemungkinan. Itu tidak ada di level N5, N4. Misalnya ini, contohnya, saya khawatir kalau misalnya, eh apa namanya, hujan malam ini turun. Contohnya,
Terus apa lagi? Misalnya tidak bisa selesai pola kalimatnya banyak. Banyak banyak N3 ya. Ada lagi sampai-sampai, sampai-sampai itu kayak macam berlebihan, hiperbola kalau dia bahasa Indonesia. Iya loh, sampai-sampai, sampai-sampai dia membenci aku. Nah, untuk level N5 dan N4 itu tidak ada. Dia masuk ke level N3. Sampai-sampai. Contohnya, kotoba de, ienai, urai, uresi. Sampai-sampai kosakatanya membuat saya menyenangkan. Nah, itu kan berlebihan. Nah, itu level N3. Nah, kenapa saya singgung ini? Kalau kalian udah di Jepang dengan posisi Tokutegi no, tolong coba kalian up level kalian untuk N3. Ya, oke. Cuma sekian itu aja saya berikan. Ini minasang apa namanya? Motivasi semoga bermanfaat untuk kalian. Saya baca dulu bro. Apa ini bulannya? Aku masih di Indonesia Sensei, belum punya JFT sama SSW karena masih bingung mau magang atau TG. Oh, oke di Ensang, tidak apa-apa. Arigato Sensei untuk hari ini sehat-sehat ya Sensei. Amin amin teman-teman. Iya kalau kalian berdoa cuma satu yang saya minta selalu kalian bawakan saya dalam doa ya teman-teman biar tetap saya sehat terus. eh, saya rencana mau buka LPK di Indonesia sih, tapi ini saya masih berjuang karena untuk kerjasama dengan BP3MI ini wajib harus ada usaha surat izin usaha. Makanya pun saya dan tim pun agak bingung ke kayak mana ini ya. Tapi tim masih berusaha sih bagaimana caranya ya. Jadi kalau kalian berdoa ya Tuhan semoga Mas Rasin sehat. Sehat aja lah dulu. Kalau sehat kan banyak lembur, banyak duitnya, bisa beli semen, bisa beli pasir, bisa bangun kantor di Indonesia. Ya, amin Kak. Dan jangan cuma saya yang sukses, saya juga berdoa untuk kalian, semoga kalian sukses. Baik yang masih belum di Jepang maupun yang sudah di Jepang. Kalau yang sudah di Jepang, nggak usah terlalu banyak gaya, nggak usah terlalu beli-beli baju, nggak usah teman-teman. Nggak usah beli banyak-banyak baju ya, beli baju apa adanya. Baju saya aja udah 3 tahun ini tidak pernah saya ganti-ganti. Makanya saya akan kelihatan gemuk sedikit. Saya turunkan lagi. Kenapa? Biar baju bisa terpakai lagi. Kalau gemuk kan nggak terpakai lagi, pasti beli yang baru. Nah, untuk apa beli yang baru? Saya tinggal 2 tahun setengah lagi di Jepang kan, sayang kali beli-beli yang baru. Nanti di Indonesia beli yang cantik-cantik baru. Di sini untuk menabung aja dulu. Ya, amin amin. Oke, baiklah. Terima kasih untuk malam ini. Semoga bermanfaat, teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan 2 hari yang akan datang. Tolong dihafal kosakatanya. Sekarang kita udah masuk bab 9. Selanjutnya bab 10, bab 11, dan bab 12. Ya. Untuk kalian, kalau kalian buat contoh tugas, buat contoh kalimat. Seperti yang saya jelaskan, pakai kata benda yang lain. Ketika kita zoom, boleh dibacakan. Atau sensei saya membacakan pola kalimat inilah sensei. Bagus apa tidak sensei? Coba Kak Kuning si Mas ingin memastikan benar apa tidak. Kalau kalian mau kirim ke saya juga secara pribadi dengan dan tim yang lain juga boleh silakan. Tapi kenapa kita tidak memberikan tugas banyak teman-teman? Kenapa? Karena kita memfokuskan kalian untuk menghafal kosakata. Menghafal kosakata, kanji, dan pola kalimat. Dengan kalian sudah menghafal kosakata, maka secara langsung kalian pasti bisa membuat pola kalimat dengan rumus yang sudah ada. Tinggal ikutin rumusnya. Rumusnya apa yang diminta rumusnya kata benda? Masukkan kata bendanya. Oh, saya masih bingung ini penjelasan bab 7 misalnya. Tapi aku segan nanya ke Mas Rasense, mungkin mengganggu Mas Rasense atau kayak mana contohnya. Tapi kalau kalian chat saya atau tim yang lain pasti dibalas kok, ya. Tidak pernah nggak kita balas kecuali kalau tidur dan kalau lagi kerja atau lagi mengajar. Bisa kalian cari di YouTube yang lain, bisa kalian cari di TikTok, tinggal berikan aja judulnya
penjelasan bab 7. Nanti akan muncul semuanya. Ya udah, jadi bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Tidak ada alasan, aduh sensei, capek. Ya udah kalau capek, udah di Indonesia aja lah. Jangan belajar bahasa Jepang ya. Jadi begitu dia. Oke, baik teman-teman. Eh Arigato sensei, hai sama-sama. Semoga malam ini bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Oh, Sukaru sama Desta, Minasang, mata, 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 hari apa kita masuk ya? Mata Tsugi desu ne. Ah, ah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kerja di Indonesia capek. Ya, iya, makanya saya bilang pelajarin bahasa Jepang. Cuma otak aja yang capek. Kalau di Indonesia banyak yang capek. Capek fisik, capek otak. Belum lagi lihat teman makan enak dia sedangkan awak enggak. Mama dia cantik kali mama dia ya mama awak ya Tuhan. Pergi pagi pulang malam itu aja kerjanya setiap hari. Udah lagi capek semakin tua. Nah, dulu saya kayak gitu teman-teman lihat kayak gitu aduh. Makanya saya walaupun umur saya udah tua dan susah menghafal, saya paksakan diri. Karena itu juga susah menghafal itu juga disebabkan karena umur juga loh itu. Tapi ya, kalau ada niat mah tidak ada istilah umur tua ya untuk belajar kalau ada niat ya. Oke, kerja di Indonesia, hai gambate, arigato sensei. Oke, baik. Udahlah ya, terima kasih udah banyak saya memberikan saran, semoga bermanfaat untuk kalian. Saya izin keluar karena saya mau tidur. Arigato sensei, konbanwa. Hai, minasan konbanwa, oyasumi nasai untuk semuanya ya. Izin keluar. Selamat. Yang untuk tanya tadi tentang privat, coba di chat aja saya secara pribadi, nanti akan saya jelaskan kayak mana sih privat sebenarnya ya. Oke, selamat malam, saya izin keluar untuk semuanya.